Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi mujibis sa'ilin, ghafirid dzambil mustaghfirin, qabilid du'ail mukhlisin, wa sallallahu wa sallama ala afdali wa akramil mubtahilin wa imamis sadiqin wal mukhlisin, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ij'alna mimman yustajabu lahu du'a. Allahumma ya Rabbana ikdi hajatina wa balligh lana maqasidana, ikdi hajatina wa balligh lana maqasidana, ikdi hajatina wa balligh lana maqasidana. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Perindu-perindu ilmu, pecinta-pecinta majelis, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa yang kita muliakan guru kita semuanya, Buya Yahya, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa segenap para sesepuh, tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz, para habaib, yang beliau-beliau menjadi penerang keberadaan dunia ini. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kepengurusan DKM Masjid Agung Indramayu yang selalu memberikan kemudahan di dalam siarnya majelis ini. Mudah-mudahan beliau, para kepengurusan, selalu diberi keistiqomahan oleh Allah hingga nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para pecinta ilmu, perindu majelis taklim, yang mudah-mudahan anda semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, katakanlah Muhammad, jika hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat kepada hambaku. Dekat di dalam pemberian, dekat di dalam pengampunan, dekat di dalam ridhonya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan seseorang hamba yang memohon, meminta, mengadakan tangan kepadaku, niscaya akan aku kabul. Ungkapan yang sangat gamblang dari zat yang maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala tentang janji akan dikabulkan doa dari Allah untuk orang-orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam firman yang lainnya pun Allah menegaskan, ud'uni astajib lakum, engkau meminta niscaya akan aku beri, kata Allah.
Engkau meminta, ini saya akan aku kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah seorang hamba jika ia memiliki masalah ternyata yang menjadi tumpuhan permohonan kepada Allah, dan yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Pasti. Ud'uni astajib lakum. Engkau meminta akan aku beri. Bahkan ditegaskan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala, innallaha yastahyi, sesungguhnya Allah itu malu jika ada seorang hamba mengangkat tangannya tinggi-tinggi, kemudian tangan itu balik ke tempatnya kok belum dikabul doanya, Allah malu. Betapa singkat dan cepatnya pengkabulan doa seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebelum tangan itu balik ke posisi semula, Allah akan mengabulkan doanya. Maka yakinkan dan kokohkan di dalam hati kita, urusan doa pasti dikabul oleh Allah. Kalau kita berbicara pihak, andaikan boleh ngomong pihak dari Allah, doa Anda pasti dikabul. Pihak dari Allah, Allah pasti mengabulkan doa hambanya. Akan tetapi dilihat dari segi pihak manusianya, ini loh yang banyak masalah, menjadikan sebab doa itu tidak nyampe kepada Allah karena manusianya bermodel-model. Kenapa dikatakan yang bermodel-model? Iya, wong orang se-Indramayu gedenya kayak gini, yang hadir majelis kayak gini tok, ayo. Iya kan? Ya ini masalahnya. Sehingga menjadikan apa? Sebagian ada yang dikabul, sebagian enggak. Kenapa? Karena beraneka ragam hamba Allah yang memiliki masalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mempengaruhi urusan doa. Doanya sehingga tidak cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka renungan kita di pertemuan malam hari ini mengevaluasi urusan doa kita kepada Allah agar supaya nyampe sesuai ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Anda tahu siapa baginda Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah orang yang doanya pasti dikabul oleh Allah. Akan tetapi beliau paling perhatian di dalam urusan doa. Wong doanya pasti dikabul tapi masih perhatian. Jangan sampai aku melakukan satu sebab yang menjadikan Allah enggak mengabulkan doaku. Padahal doa Nabi Muhammad pasti dikabul. Setiap saat Allah menawarkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad sal, minta, tu'to akan aku kasih. Setiap saat itu. Setiap saat. Akan tetapi Nabi Muhammad selalu evaluasi. Jangan sampai aku mengangkat tangan, tak taunya diriku kotor, diriku berbuat salah, diriku bermasalah kepada Allah. Sehingga Nabi Muhammad memperhatikan di dalam urusan doa. Maka yakinkan Bapak Ibu, biasakan Anda istighosah kepada Allah. Istighosah itu apa? Minta tolong kepada Allah. Sampai Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, Bapak Ibu andaikan menemukan sandalmu putus, jangan minta tolong sama siapapun, tapi minta tolong sama Allah. Ya Allah, sandalku putus. Subhanallah. Sandal putus suruh minta sama Allah. Ini di sini bukan makna banyolan Bapak Ibu, bukan guyonan ini. Ini kalau orang merenung nangis Bapak Ibu. Kenapa? Kita banyak masalah lebih gede, gak minta sama Allah. Ini urusan sandal suruh minta sama Allah. Urusan sandal suruh minta kepada Allah, ini menunjukkan apa? Anda harus dekat kepada Allah sampai urusan sandal suruh minta kepada Allah. Apalagi urusan mobil, apalagi urusan rumah, apalagi urusan umat. Harus lebih banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadulah kepada Allah. Jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita mengadu, tempat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini orang tua kami, pertemuan di malam hari ini akan kita bagi 3. Yang pertama adalah kita harus paham hakikat doa itu apa. Kira-kira selama ini kita ngangkat tangan itu sudah masuk dalam kategori doa atau belum? Setiap selesai sholat kita ngangkat tangan itu kira-kira sudah masuk kriteria sifat-sifat doa yang dianjurkan oleh Rasulullah atau belum? Atau mungkin hanya ngangkat tangan atau ikut-ikutan imam ngangkat tangan, ya makmumnya ngangkat tangan, apa kayak gitu? Nah ini makanya kita harus ngerti hakikat doa itu apa. Ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan waktu-waktu yang istimewa di dalam pengkabulan doa. Waktu-waktu istimewa di dalam pengkabulan doa. Nabi Muhammad yang doanya pasti mustajab, beliau masih memperhatikan waktu-waktu istimewa ini. Bagaimana dengan kita yang doanya pas-pasan ini? Terus yang ketiga adalah keadaan orang yang meminta, keadaan orang yang berdoa, ini pun harus diobrolkan. Baik, obrolan yang pertama adalah hakikat doa itu apa?
Hakikat doa itu apa orang tua kami? Disebutkan oleh para ulama, hakikat doa itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi rasa butuh yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kamu kepada Allah, hatimu menghadirkan makna rasa butuh yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum dikatakan doa kalau dua syarat ini belum terpenuhi. Ngangkat tangan, yang kedua menghadirkan makna butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang mengangkat tangan menghadirkan makna butuh, menghadirkan makna rasa butuh sekali kepada Allah, akan mudah air matanya menitih, terenyuh. Di saat menyebut kalimat Allah nangis, Allah nangis, Allah nangis. Kenapa? Karena dirinya adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sayang beribu sayang betapa banyak orang berdoa kepada Allah, akan tapi berdoa sambil SMS-an, kadang main HP. Apakah ini butuh kepada Allah? Apakah ini butuh kepada Allah? Dia minta mengadakan tangan kepada Allah, masih ngobrol sama temannya. Kata Allah, gimana akan aku kabulkan doanya orang dia nggak butuh kepada aku? Mana terenyuh hatinya, mana terenyuh air matanya di saat mengadakan tangan kepada aku? Dia nggak butuh kepadaku, maka tak kunjung dikabulkan itu doa. Para kekasih Allah, bagaimana orang tua kami? Para kekasih Allah itu, para orang tua kami disebutkan waqad jadu bidumu isawakib. Para kekasih Allah itu orang yang murah di dalam menguraikan derayan air mata, paling murah. Gak nyebut nama Allah kecuali mencucurkan air mata. Allah cucurkan air mata, Allah cucurkan air mata. Baca sholawat menangis, baca sholawat nangis. Inilah para kekasih Allah. Jadi tanda ahli maulid, tanda para kekasih Allah, tanda ahli majlis taklim, waqad jadu bidumu isawakib. Mereka orang yang paling bermurah dalam urusan cucuran air mata. Kalau ada orang susah nangis, belum masuk majlismu, belum masuk maulidmu, mana tangisanmu? Sedangkan Nabi Muhammad sudah ngasih contoh, orang ahli majlis, ahli maulid sangat bermurah sekali di dalam cucuran air mata. Anda tengok bagaimana para sahabat, jangankan menadahkan tangan, baru sholat saja orang tua kami Allahu Akbar, Abu Bakar itu sudah nangis orang tua kami. Sampai disebutkan Abu Bakar itu orang yang paling cengeng kalau megang Al-Quran dan jadi imam, paling cengeng, mudah terenyuh, mudah nangis Abu Bakar. Sampai di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, Nabi Muhammad menunjuk Abu Bakar, engkau jadi imam. Tiba-tiba putrinya berkata, Rasulullah, sang suamiku, abahku engkau jadikan imam? Iya, kenapa? Jangan ya Rasulullah, abahku orangnya cengeng, jangan-jangan nanti jadi imam malah terhanyut, istighraq di dalam urusan menangis, jamaahnya pada bingung nanti makmumnya. Loh, ini Abu Bakar. Begitu waqad jadu bidumu isawakib, bermurah sekali di dalam cucuran air mata. Bagaimana Anda di dalam doa? Coba orang tua kami, Anda hadirkan orang kalau lagi terhimpit, anaknya masuk rumah sakit, butuh dana ratusan juta. Sudah gitu Masya Allah kontrakan rumahnya bakal habis. Tak taunya suaminya di PHK, dikeluarkan dari pekerjaan. Sungguh puncaknya sumpek itu, di atas pundaknya terasa beban yang sangat berat sekali. Maka sungguh di saat dia selesai sholat mengangkat tangan, ya Allah, akan mudah menangis. Maka hadirkan makna seperti itu di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kadang kalau orang lapang, kalau lagi lapang, Masya Allah, bisnis lancar, usaha lancar, anak sehat, istri sehat, rumah aman, jabatan aman, ngangkat tangannya biasa. Mana hakikat doanya ini? Hakikat doanya ada di mana itu? Maka ayo orang tua kami kita kembali. Hakikat doa adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan makna yang sangat butuh kepada Allah. Sehingga Al-Imam Ibnu Athaillah beliau pernah berkata, berdoalah engkau kepada Allah karena engkau diperintahkan oleh Allah. Dan jangan kau berdoa kepada Allah karena ingin dikabulkan doamu. Duh, ini makna orang tua kami. Berdoalah engkau kepada Allah karena diperintah. Kalau orang angkat tangan karena patuh kepada Allah, makna penghambaan, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia mengangkat tangan karena ingin doanya dikabul, hawa nafsu itu. Hawa nafsu. Kira-kira selama ini kita doa gimana? Apa karena ingin dikabul, apa karena patuh kepada Allah?
Anda sendiri yang yang tahu. Selama ini doa kita bagaimana kira-kira, karena ngikut perintah Allah apa karena pengen dikabul? Ya pengen dikabul banyaknya. Berarti kalau gitu hawa nafsu kita dong yang nyuruh. Karena hakikat doa adalah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah orang tua kami menghadirkan makna seperti ini. Ya, ini. Dan ketahuilah Bapak Ibu, andaikan kita pun tidak meminta kepada Allah, Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi. Betapa banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa kita minta. Benar enggak? Belum percaya kalau kenikmatan yang tidak pernah kita minta dikasih oleh Allah. Banyak orang tua kami. Makanya Allah itu Maha tahu. Tapi kita tetap dianjurkan berdoa karena ngikut perintah Allah tadi itu. Tapi andaikan kita nggak minta pun Allah Maha tahu kebutuhan hambanya ini, masya Allah, ngeredit belum kelar-kelar, bangun rumah nggak kelar-kelar, utang nggak kelar, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu itu semuanya. Akan tetapi di saat kita mengangkat tangan karena ada makna perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jujur Bapak Ibu, saya mau nanya, kira-kira tadi Ibu maghrib doanya kayak apa? Pernahkah doa, ya Allah, nanti jam 8, jam 9 ada majelis dengan guru kami Buya Yahya, kasih ya Allah sehat jantungku sehingga bisa hadir, mataku bisa melek ya Allah. Ada yang doa kayak gitu? Sekarang jantungnya sehat enggak? Nah, inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ayo, ada orang doa kayak gitu aja coba? Enggak ada. Doa maghrib mungkin itu, ya Allah mobilku sudah usang tahun berapa itu, paling gitu. Motorku ya Allah sehingga kalau datang ya Allah telat, itu ya kan, nggak pernah minta doa urusan kesehatan itu. Makanya Allah Maha tahu. Akan tetapi kita kenapa dianjurkan minta? Makna yang pertama adalah perintah kepada Allah. Makna yang kedua menghadirkan rasa butuh. Kalau orang minta itu nunjukkan butuh, tapi kalau nggak minta kan sombong, megaya. Allah marah. Allah marah kalau ada seorang hamba nggak pernah minta, marah itu. Kurang ajar bener ini. Kayak dia nggak butuh kepadaku. Padahal mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya nikmat dariku. Kok nggak pernah ngangkat tangan kepadaku? Marah Allah Subhanahu wa taala. Maka benar syair yang sangat indah yang terucap dari makhluk yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ikut gayanya Nabi Muhammad, Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengungkapkan dengan satu syair yang sangat indah, qad kafani ilmu rabbi, sungguh telah mencukupkan kepadaku ilmu Allah, pengetahuan Allah, min suali, dari permintaanku, wabtihali, dan dari permohonanku. Sungguh aku cukupkan dengan pengetahuan Allah atas urusan kebutuhanku dan permintaanku, kata Imam Abdullah Haddad. Artinya apa? Imam Abdullah Haddad yakin Allah Maha tahu kebutuhanku, Maha tahu permintaanku. Akan tetapi kata Imam Abdullah Haddad, faddu'ai, adapun doaku, wabtihali, dan permohonanku, syahidun, sebagai saksi, biftikori, diriku butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Imam Abdullah Haddad, beliau seorang wali kutub. Wali kutub itu pemimpinnya para wali, orang tua kami. Beliau angkat tangan, kenapa? Karena menghadirkan makna bahwasanya beliau butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap selesai sholat angkat tangan yang serius, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam jangan lupa ngangkat tangan yang serius, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hakikat doa orang tua kami. Jadi Allah sangat tahu kebutuhan kita, tapi kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya dari itu orang tua kami, di dalam urusan berdoa Anda harus yakin doa kita pasti dikabul. Ya, kalau ada orang minta kepada Allah kok nggak yakin, kurang ajar ini. Loh, nggak ada orang ngadu, ya Allah aku sakit, ya Allah ginjalku, ya Allah satunya sudah nggak fungsi, kasih kesehatan ya Allah, tapi kayaknya nggak dikabulkan sama Allah. Kurang ajar nggak ini orang doa kayak gini? Doa kok kayak gitu? Yakin kepada Allah. Ya Allah, ginjalku satu nggak fungsi, tapi Engkau Maha pemberi obat, obati ya Allah, dan saya yakin Engkau Maha pemberi obat. Tuh harus gitu. Lah ini minta sama Allah kok ragu? Nggak boleh. Minta sama Allah nggak boleh ragu, yakin, karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran. Janji Allah tidak akan meleset. Kalau janji kita meleset, janji kita ini meleset, Bapak Ibu. Betapa banyak kita sering bayar utang meleset lagi, bayar utang meleset lagi. Ya inilah, ini manusia ini. Tapi kalau janji Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meleset. Jadi pasti yakin kepada Allah. Kalau kita mengangkat tangan, yakin bahwasanya doa kita pasti dikabul. Pasti Ibu, yakin. Ya tak ubahnya ginilah Bapak Ibu, kalau ada orang minta sumbangan, ya kan, tapi bukan Al-Bahjah. Al-Bahjah enggak minta sumbangan ya. Al-Bahjah minta doa.
Karena doa lebih gede nilainya daripada sumbangan. Kalau sumbangan dikasih 100 juta Bapak Ibu ya habis. Bangunan satu belum kelar itu. Tapi kalau minta doa lancar terus. Itu manhajnya guru kita Buya Yahya. Minta doa. Loh, ini ada orang minta sumbangan nggak apa-apa. Jangan sampai kalah minta sumbangan Agustusan ya. Minta sumbangan DKM masjid, takmir masjid, pengurus pondok pesantren, jangan kalah kamu minta sumbangan kayak orang minta sumbangan untuk Agustusan. Untuk Agustusan minta sumbangan ini, padahal acaranya sudah jelas. Ya kan? Acaranya kayak gitu, muter-muter di tengah apa? Di tengah panggung, setengah telanjang. Itu Bu Hajinya ngasih. Nih, buat Agustusan. Ini kan neraka Ibu Hajinya ini. Lah inilah kok apa pejuang-pejuang masjid, pejuang-pejuang pesantren kok kalah? Jangan mau kalah kamu. Kalau mereka orang yang menyeru kepada setan berjuang dengan uangnya, maka kita pun penyeru kepada Allah harus berjuang dengan uangnya. Kalau nggak punya uang, informasikan. Loh, ini ada orang datang informasikan, Pak Haji, Bu Haji, punten ada program akhirat nih. Pak Haji, Bu Haji kan rumahnya sudah mentereng kayak gitu, kira-kira sudah nabung bata belum di akhirat? Pinter ngomongnya ini. Kira-kira sudah nabung bata belum di akhirat, ya kan? Banyak orang rumahnya mentereng ya, tapi belum punya tabungan di akhirat itu. Satu bata aja belum punya, ini kan musibah ini. Akhirnya ngomong kayak gitu ini orang. Emangnya ada apa? Ini ada program Pak Haji, madrasah belum kelar-kelar, santrinya sudah banyak, siswanya sudah banyak. Barangkali Pak Haji mau berapa bata sok. Tapi kayaknya Pak Haji nggak bakal ngasih ya. Kira-kira dikasih nggak itu? Ente kurang ajar ente ya. Minta kok kayak gitu, kan gitu ini orang ini. Loh, ini manusia kayak gitu, apalagi dengan Allah, zat yang memberi atas segala-galanya. Loh, kok kita nggak baik prasangka, makanya ayo yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengkabulan doa orang tua kami, ulama membahas pengkabulan doa itu terbagi menjadi 4. Pengkabulan doa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada kalanya doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai permintaannya. Sesuai permintaannya. Seperti apa yang diinginkan. Sesuai permintaannya, sesuai apa yang diinginkan. Dia minta mobil dikasih, dia minta bangun rumah dikasih, dia naik jabatan dikasih. Ini pertama. Ada kalanya Allah memberi, mengkabulkan itu doa sesuai permintaannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa sesuai permintaannya, tapi nunggu waktu yang pas, ditunda dulu. Nunggu waktu yang pas, ditunda dulu. Kenapa? Pepatah mengatakan, para ulama mengatakan, Allah bakal memberi jika pada waktunya. Kalau belum pada waktunya susah. Ya. Ada orang nyari jodoh Bapak Ibu muter-muter karena belum waktunya, susah. Ujung-ujungnya di saat waktunya tetangga belakang rumah. Ya itulah. Kalau sudah waktunya mah gampang semuanya orang tua kami. Kalau sudah pada waktunya gampang semuanya. Makanya Allah akan memberi kalau pada waktunya. Jadi yang kedua, ada kalanya doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai permintaannya, namun nunggu waktu yang pas. Karena kalau waktunya nggak pas, ini nggak bakal syukur ini. Nggak semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau waktunya pas, syukur dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih tak kasih contoh Bapak Ibu. Ada seorang ibu, Masya Allah, mau belanja ke pasar, mau belanja, nggak tahu belanja apa, ke Jakarta. Di tasnya bawa uang 2 juta. Di tasnya bawa uang 2 juta, mau belanja ke Jakarta. Nyampe Gambir orang tua kami ya. Atau sebelum nyampe Gambir lah, sebelum nyampe Gambir pertengahan, nyampe Indramayu lah. Naik keretanya kan dari mana? Dari Cirebon kan? Iya kan? Balik lagi ke Indramayu kan gitu ya. Kalau ke Jakarta kan gitu. Balik lagi ke Indramayu orang tua. Tak taunya di Indramayu itu di kereta ketemu temennya, nih saya pengen infak sama inti. Oh, mau infak sama saya? Iya gitu. Tak taunya dikasih uang 50.000 Ibu. Dikasih uang 50.000. Coba kira-kira Anda syukurnya gimana? Uang Anda punya 2 juta. Dikasih 50.000. Ya alhamdulillah, paling gitu orang tua kami kan gitu. Enggak kenceng-kenceng alhamdulillahnya Bapak Ibu. Iya kan? Tapi coba sekarang 2 juta tadi hilang. 2 juta hilang, Ibu sudah turun di Gambir. Bapak sudah turun di Gambir. Uang belanjaan 2 juta hilang, HP hilang. Ya Allah, ini gimana ini? Ini pulangnya gimana? Tiket juga ada di situ. Waduh, bingung Bapak Ibu. Minta tolong ke mana? Ke ketua KA-nya.
Tak taunya apa, sudah pulang karena sudah malam, orang tua kami ini gimana. Tak taunya ada orang nyamper ke Bu Haji, kenapa kayaknya bingung Bu Haji? Iya, saya kehilangan uang, berapa baju 2 juta, dompet saya ludes semuanya. Bu Haji orang mana? Orang Cirebon. Bu Haji pengen pulang ke Cirebon? Iya, tapi saya nggak punya uang. Ya sudah Bu Haji, tak belikan tiket. Dikasih uang 100.000, suruh beli tiket. Gimana Bapak Ibu? Alhamdulillah, nggak jadi bambong, ada di Gambir. Gimana? Syukurnya bener nggak itu? Syukurnya serius enggak? Ya serius, lagi genting-gentingnya kayak gitu. Syukurnya bener, Bang. Tapi yang tadi itu di Indramayu 2 juta pas dikasih 50 juta, mah biasa Bang tua kami. Naruhnya ke tas aja males, diselip-selipin ke sini, nggak naruh ke tas lagi. Tapi yang 100.000 tadi di eman-eman bener, nyamper dia ke tukang tiket, beli tiket ke Cirebon. Alhamdulillah nyampe Cirebon, Bapak Ibu, bisa tidur di rumah, syukur. Ya, makanya Allah bakal memberi pada waktunya. Allah bakal mengabulkan doa sesuai permintaannya, hanya nunggu waktu yang pas. Ini yang kedua, yang ketiga. Ada kalanya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai permintaannya. Tidak sesuai permintaannya karena Allah Maha tahu, Allah Maha ngerti kebutuhan hambanya. Makanya Allah mengabulkan doa tidak sesuai permintaannya. Ada seorang laki-laki ini, bapak ini Masya Allah doanya, ya Allah gaji naik terus, naik pangkat terus itu, usaha sukses terus, itu terus doanya orang tua kami. Kata Allah, ini orang kok minta dunia terus, enggak tak kabulkan yang lainnya saja. Apa? Istrinya diberi kesehatan, orang tua kami. Istrinya dijaga oleh Allah sehingga sehat, enggak pernah sakit. Coba Bapak bayangkan, gaji Anda naik jabatan, usaha Anda maju, tapi istri Anda diopname 2 tahun, gimana? Ayo, gimana? Ayo, mending naik atau diopname? Anda nggak ngerti ya, Ibu nggak ngerti nih, Bapak ini orang tua kami, maksudnya nggak ngerti apa? Pak, istri jangan diopname 2 tahun, 3 hari udah bingung. Anak kita 15 kecil-kecil lagi, mau gimana yuk? Siapa yang goreng tempe, siapa yang nanak nasi, nggak ketemu Pak, itu 3 hari, gimana 2 tahun ayo? Makanya Allah ngerti ini orang kok minta usaha, tok naik, uangnya banyak-banyak, tok. Tapi nggak pernah minta kesehatan istrinya. Kata Allah, nggak, tak kabulkan istrinya sehat, bertahun-tahun nggak pernah sakit. Kalau istri sakit Pak, susah Pak, ya kan? Makanya Allah akan mengkabulkan doa, kadang tidak sesuai permintaannya. Istrinya dijaga, nggak pernah sakit, anaknya juga sama, Masya Allah nggak pernah sakit. Maka Allah lebih tahu mana kebutuhan kita. Jadi yang ketiga, ada kalanya pengkabulan doa itu tidak sesuai permintaannya, karena Allah Maha tahu. Ini yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, ada kalanya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala di akhirat. Berupa pahala di akhirat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Dikabul nggak dikabul ada pahalanya di hadapan Allah. Makanya Bapak, kalau kita berdoa nggak usah nunggu dikabul, yang penting kita minta dapat pahala, Ibu minta dapat pahala. Doa huwal ibadah, sehingga nanti ada hamba-hamba Allah di saat ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah menyodorkan pahala. Hamba itu kaget, ya Allah ini pahala apa ya Allah? Ini pahala engkau pernah berdoa kepadaku, tak kabulkan di akhirat berupa pahala. Sehingga hamba tersebut berkata, ya Allah, andaikan hambamu tahu pengkabulan doa berupa pahala di akhirat segede ini, niscaya mereka semuanya minta, ya Allah kabulkan doaku di akhirat berupa pahala saja ya Allah. Karena saking gedenya orang tua kami. Karena kalau di akhirat gak butuh mobil Pak, di akhirat gak butuh rumah, di akhirat butuh pahala. Di akhirat gak butuh makan enak Ibu, ya butuh pahala. Makanya itu hamba senang, ya Allah andaikan itu hambamu ngerti ya Allah pengkabulan doa pahalanya gede seperti ini di akhirat, niscaya mereka semuanya minta untuk dikabulkan di akhirat. Sudah Bapak Ibu, minta kepada Allah, dikabul gak dikabul ada pahalanya. Lah inilah termasuk yang disebut hakikat doa. Ya, ini hakikat doa dan perinciannya. Ini yang pertama. Yang kedua, sudah jam berapa ini? Sudah sore, masih sore.
Baik, jam 2. Yang kedua ini orang tua kami ya. Yang kedua Bapak Ibu, perhatikan waktu-waktu istimewa di dalam pengkabulan doa. Ini yang kedua, waktu-waktu yang istimewa di dalam pengkabulan doa. Nabi Muhammad yang doanya mustajab seperti itu, beliau sangat perhatian dengan urusan waktu ini. Sehingga ada waktu dalam 1 tahun. Waktu dalam satu tahun. Sebenarnya Bapak Ibu, ini masalah doa ini sudah diperinci oleh guru kami di VCD beliau. Ya, yang punya visi di doa, urusan doa, insya Allah paham, ngerti. Hanya saja ngulang kami. Kami kalau menyampaikan sesuatu pasti ngulang omongan guru kami Buya Yahya. Baik, itu yang kedua. Yang kedua adalah waktu-waktu istimewa di dalam pengkabulan doa. Ada doa yang dikabulkan sifatnya tahunan. Sifatnya tahunan. Setahun sekali tahunan. Kapan itu? Di saat orang lagi wukuf di Arafah. Di saat orang lagi wukuf di Arafah, yang haji, yang enggak haji, pokoknya kalau lagi waktu wukuf, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya mereka yang lagi haji. Ambil waktu itu setahun sekali orang tua kami. Itu. Ada juga nanti 1 bulan sekali. Subhanallah. Allah ini maha kasih Bapak Ibu, sehingga setiap saat kita itu disamperi waktu-waktu istimewa di dalam pengkabulan doa. Ada waktu 1 bulan sekali. Kapan waktu 1 bulan sekali itu? Di saat kita dianjurkan puasa putih dengan istilah Yaumul Abyad, puasa putih 13, 14, 15 dari kalender Hijriah, bukan kalender Masehi, kalender Hijriah. Pertengahan bulan ini, tapi bulan Hijriah. Sekarang bulan apa, Bu? Lah, Februari. Ini sudah ngaji hampir 1 tahun masih hafal Februari ini. Jangan-jangan sudah persiapannya. Februari ada apa Ibu? Jangan-jangan sudah persiapan itu. Awas, gak boleh, haram loh Bu ya. Saya nggak kenal Februari Ibu, karena Februari ini bulan muskilah, bulan banyak masalah, bulan banyak maksiat. Sekarang ini puncaknya malam 14 ini banyak orang maksiat. Ayo nanti kita istighfar bareng Bapak Ibu, mudah-mudahan di sana yang merayakan itu mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 14 Februari katanya hari kasih sayang, puncaknya malam ini. Sampai kemarin kami dapat kabar orang tua kami di Bogor, di Malang ada salah satu swalayan, nggak tahu di Indramayu, mudah-mudahan nggak ada. Salah satu swalayan mempersiapkan acara untuk malam Valentine, tapi hanya untuk sejenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Apakah ini yang dikatakan hari kasih sayang? Ini puncaknya malam ini puncaknya. Makanya Ibu jangan nyebut Februari ya. Sekarang bulan apa? Jumadil Awal, Jumadil Ula. Mohon maaf tadi barangkali keceplosan ya, yang biasa keceplosan ya, jangan diulang lagi Ibu ya. Jumadil Ula sekarang ini Pak, jangan Februari. Februari ini bulan kelam ini, Februari ini orang tua kami. Banyak orang melakukan kemaksiatan. Coba ini Bapak Ibu, coba itu. Apakah ini yang dikatakan hari kasih sayang? Kemaksiatan seperti itu, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ketahuilah, sejelek-jeleknya anjing, sejelek-jeleknya babi, nggak mau yang jantan itu mau hamil, nggak mau, iya kan? Nggak mau jantannya jadi perempuan tuh nggak mau. Tapi kenapa ini kok manusia mau itu loh? Yang benar kata para ulama, manusia itu kalau akalnya sudah rusak lebih hina daripada binatang. Anjing saja nggak mau kawin sama jantan sama jantannya, iya kan? Betina sama mana ada anjing ayo? Nah, ada tak? Mau tak anjing jantan dikasih jantan lagi? Nggak mau. Lah kenapa ini kok manusia mau itu loh? Rusak akalnya sudah orang tua kami. Makanya mudah-mudahan keluarga kita, anak kita yang kuliah jauh, yang di sana mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua kami. Apalagi didukung ini oleh musuh-musuh Allah ini orang tua kami. Kayaknya ustadz tapi ustadz ngaco. Ya kan? Ya orang-orang liberal ini. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada pemerintah mengatakan, ada salah satu dari pemerintah Indonesia mengatakan, sudahlah yang penting nggak nyebarin virus AIDS, mau kawin sejenis, mau kawin apa terserah. Ajib. Ini pemerintah ngomong kayak gini apa nggak rusak ini? Yang penting nggak nyebarin virus AIDS katanya. Mau kawin sejenis, mau kawin apa terserah. Loh, ini kan pemerintah bahaya kayak gini.
Ya sudahlah Bapak Ibu, ya sudah, mudah-mudahan umat Islam dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Bapak Ibu ya, jangan ngikut-ngikut hari kasih sayang. Bahkan kalau perlu Bapak Ibu yang punya baju pink jangan dipakai dulu. yang punya baju pink jangan dipakai dulu Bapak Ibu. Wah, Pak Ustadz ini banyak pinknya, gimana ini? Ya sudah, untung pakai baju pink di Masjid Agung, ya kan? Kalau pakai baju pink di swalayan berarti ngikut ini. Ya kan gitu. Karena sekarang siarnya mereka itu Bapak Ibu, kalau 14 Februari itu semuanya di setting warnanya pink semuanya. Tandanya hati warna pink. Sudah gitu nanti ada anak kecil bawa panah. Namanya Cupid, nggak tahu bener nggak itu, namanya Cupid katanya. Cupid itu katanya dewa cinta. Gimana umat Islam kok ngerti dewa itu loh? Ini kan umat Islam nggak bener ini orang tua kami. Dewa cinta, dia mencari mangsa, jadi di kemana-mana bawa panah. Itu karena itu kalau panah lepas nyampe ke hatinya orang pasti jatuh cinta. Waduh, ini macam-macam ini bapak orang tua kami. Nah ini katanya dewa cinta. Bahkan disebutkan, sempat kita membaca sejarahnya, Cupid ini memang dia adalah seorang anak remaja yang dimiliki ketampanan, sehingga karena saking gantengnya sampai dia zina dengan ibunya sendiri. Apa ini mau ikut-ikutan? Sudah nggak ada, ya. Jangan hari Valentine, nggak ada hari Valentine. Hari kasih sayang bagus Ibu. Itu slogannya umat Islam. Umat Islam itu slogannya setiap hari harus berkasih sayang. Tapi kalau 14 Februari bukan hari kasih sayang. Kalimatnya indah, tapi tujuannya ngerusak, kurang ajar sama Allah. Apa nggak kurang ajar sama Allah orang tua kami? Bahkan auzubillah min dzalik Bapak Ibu. Di swalayan kami ketemukan, ya kan? Itu di depan itu orang tua kami ada bingkisan-bingkisan Valentine. Itu ternyata apa? Ada patungnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Coba lihat. Makanya Bapak Ibu, sebenarnya kita ini nggak dibodoh-bodohin. Memang kita bebel, itu loh orang tua kami. Nggak dibodoh-bodohin. Kalau dibodoh-bodohin itu ditipu Bapak Ibu. Sudah tahu wong swalayannya itu pernak-perniknya Valentine kayak gitu, bahkan ada lambang itu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, masih saja beli di situ. Bukan dibodoh-bodohin, memang bebel yang beli itu. Ya kan? Bukan dibodoh-bodohin, bebel. Jadi nggak nyambung. Mending beli di tetangga kita yang kaki 5 itu daripada di sana. Kenapa? Karena kalau kita beli di sana nyumbang acara itu. Tuh. Sudah Bapak Ibu, ayo jadi orang cerdas sudah. Ya, jadi orang cerdas orang tua kami. Bahkan naudzubillah min dzalik Bapak Ibu, yang beli coklat dapat hadiah apa? Naudzubillah min dzalik. Ini. Beli coklat dapat hadiah kondom. Loh, ini maksudnya apa ini? Tapi masih aja beli di situ, gitu loh. Ini bukan rahasia yang perlu disembunyikan. Ini rahasia umum, semuanya ngerti. Makanya 14 Februari itu hari kemaksiatan, tapi bungkusnya kebaikan. Jadi daging kambing dijadikan kayak daging babi. Ya gimana? Daging babi ya selama-lamanya haram, ya kan? Jangan sampai daging babi dikemas daging kambing. Wah, ini musibah ini. Nggak ada. Valentine itu daging babi itu. Ya kan? Selama-lamanya daging babi, nggak bisa jadi daging kambing. Daging kambing jelas Bapak Ibu, ya kan? Nah inilah, makanya jangan sampai kita tertipu. Baik, sudah, jangan ngomong itu sudah. Itu sudah selesai, sudah dibahas oleh guru kita. Pokoknya haram, yang merayakan Valentine haram, yang ikut-ikutan haram. Makanya tolong anak ibu dikontrol. Jangan sampai anak ibu ngikut-ngikutan. Ini malam ini kalau nggak ngikut puncaknya besok, 14 Februari ini puncaknya besok. Tapi alhamdulillah saya tadi nengok lewat itu, alhamdulillah kok. Alhamdulillah di toko-toko itu hampir nggak ada. Lewat Indramayu toko-toko yang mengemas Valentine itu nggak ada. Tapi anak laki-laki goncengan banyak. Nah, ya itu ya. Anak laki-laki goncengan, Mbak. Toko-toko sih enggak. Toko-toko enggak ada pernak-pernik Valentine, enggak ada. Tapi yang goncengan laki-laki perempuan enggak. Tapi kita husnudon, mudah-mudahan dia suami istri. Ya. Suami istri, didengar ini semuanya. Barangkali di luar ada yang gonceng-goncengan, kami husnudon kepada Anda. Anda suami istri yang gonceng-goncengan dapat pahala. Tapi kalau Anda bukan suami istri, neraka. Awas, tobat. Ya, ini husnudon Ibu. Kalau suami istri Bapak Ibu goncengan dianjurkan orang tua kami. Ya. Bahkan ibu harus marah kalau suaminya nggak mau gonceng. Ini nggak benar suami ini, masa nggak mau gonceng? Lah, harus gitu.
Ya kan? Kalau suami istri harus gonceng-goncengan Bapak Ibu karena pahalanya gede. Ya, sudah ini orang tua kami ya. Baik, kita lanjut. Ada waktu dikabulkan dalam 1 bulan. Ada waktu dikabulkan dalam 1 bulan yaitu waktu Yaumul Abyad, puasa putih 13, 14, 15 dianjurkan puasa dan di situ ada pengkabulan doa. Ada 1 minggu sekali pengkabulan waktu. Pengkabulan doa. Apa itu? Malam Jumat dalam riwayat hari Jumat. Malam Jumat dalam riwayat hari Jumat. Tapi dasar orang Indonesia ini macam-macam. Malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon katanya. Oh, kenapa kok kayak gitu ini orang tua kami? Malam Jumat ini pengkabulan doa, nggak usah macam-macam. Memang benar Bapak Ibu, setan itu akan mempengaruhi sesuai nalar pemikiran manusia. Karena di Indonesia itu mistiknya kental, urusan hantu jerangkong itu paling seneng. Akhirnya apa? Malam Jumat, malam kuntilanak. Loh, ini kan musibah ini. Sehingga kalau kayak gini Bapak Ibu, bangun malam nggak mau, takut. Malam Jumat Kliwon katanya. Padahal kata Nabi Muhammad, malam Jumat pengkabulan doa, memperbanyak ibadah. Makanya setan itu pinter. Kalau goda manusia itu setan pinter. Bahkan lucunya lagi, kadang di pesantren juga ada. Sampai ada anak itu nggak mau bangun malam Bapak Ibu, kenapa? Malam Jumat Kliwon ada pocong. Wah, ini kan musibah ini. Santri. Ya gitu. Makanya kata guru kami, haram di pondok ngomong hantu, haram ketemu ditempeleng sama Buya. Nggak boleh Ibu. Nggak boleh. Coba sepondok Ibu, apalagi di Al-Baja itu santrinya kecil-kecil. Anak-anak tahfidz, anaknya orang Indramayu kan kecil-kecil itu. Lah kok di sana ngomong jerangkong, sana ngomong kuntilanak, itu nggak mau sholat itu orang itu, anak itu. Makanya kata Buya, awas, nggak boleh ngomong orang mati, nggak boleh ngomong hantu. Kalau ngomong hantu bakal dikeluarkan dari pondok. Beliau memang karena ini orang tua kami, ini sesuatu yang tidak benar, tapi masya Allah pengaruhnya itu gede. Sampai beliau itu saking bijaksananya beliau. Di saat ada anak meninggal di pesantren, kan kemarin ada yang meninggal di pesantren itu orang tua kami, ada salah satu anak tahfidz. Namanya anak kecil Ibu, ada yang meninggal kan temennya kan pada takut. Ternyata beliau langsung berdiri, anak-anakku semuanya meninggal di pondok itu nikmat, ini ahli surga. Kata beliau bilang gitu, ini teman kamu ahli surga, didoakan ya, mudah-mudahan kamu ahli surga. Pengen masuk surga enggak? Pengen Buya, ya udah. Akhirnya alhamdulillah Bapak Ibu sholat malam rajin, nggak ada yang takut. Lah coba kalau nggak diomongin kayak gitu, ini mati di. Coba gimana itu nanti? Makanya Pak, yang jelas, yang cerdas Ustadz, ya Kiai ini yang cerdas, jangan sampai santrinya pada takut. Kan gitu Bang Tuang. Jadi nggak ada itu Bapak Ibu. Di pondok nggak ada hantu, nggak ada genderuwo, nggak ada kuntilanak. Di pondok itu adanya malaikat, sudah. Ya, nggak tahu kalau di rumahnya ibu, wallahu alam. Tapi yang jelas kalau di pondok enggak, kan gitu. Kami sendiri orang tua kami gitu. Kami pernah kedatangan satu orang tetangga dekat katanya, tiba-tiba datang Ustadz Chef gitu. Ada kuntilanak di pondoknya Ustadz Chef itu yang di tingkat atas itu katanya. Bilang gitu orang tua kami. Saya sampai hati kami deg-degan ini. Ini orang bener nggak itu? Akhirnya, baik Pak, nih Bapak tak kasih resep. Awas, ngomong ini cukup sama saya lagi, cukup sama saya saja. Setelah ini Anda nggak boleh ngomong-ngomong, khususnya ke santri saya. Kalau jenengan ngomong-ngomong, Anda nggak boleh ke pondok. Loh, kok gitu Ustadz? Pokoknya nggak boleh ke pondok. Sudah diam. Jadi yang tahu saya saja. Anda bilang gitu. Ini kan bahaya Ibu. Nanti santri ngomong santri, itu di situ ada kuntilanak. Loh, ini kan ngaco semuanya. Makanya sudah nggak ada Ibu, orang tua kami ya, nggak ada. Semuanya itu nggak ada. Itu semuanya hanya tipu daya setan. Hanya setan itu pengen nakut-nakuti manusia biar nggak bangun malam. Bahkan ada lagi lucu orang tua kami, belum sholat isya gara-gara tadi ngelihat sinetron jerangkong itu, akhirnya nggak mau sholat isya karena kamar mandinya misah dari rumahnya. Loh, ini kan kurang ajar sama Allah ini. Ini ya itulah setan itu ya kayak gitu, tipu dayanya kayak gitu. Sudah nggak perlu kayak gitu orang tua. Malam Jumat pengkabulan doa. Malam Jumat pengkabulan doa. Jumat pengkabulan doa. Bahkan di dalam hari Jumat sendiri juga ada waktu yang istimewa juga. Kapan itu? Di saat khotib duduk di antara dua khutbah. Ini waktu yang istijabah. Khotib lagi duduk di antara dua khutbah. Waktunya singkat sekali, tapi penentu nilai kualitas doa kita di hadapan Allah. Kapan? Di saat khotib duduk di antara dua khutbah. Tapi sayang banyak orang tidur di situ. Betul nggak Pak? Jangankan Anda santri kayak gitu, makanya tak amuk itu kalau ada santri kayak gitu.
Jadi kalau sudah khutbah itu sudah nyari pojok, itu. Jadi nanti bangun apa? Qomat, Allahu Akbar baru dibangunin. Ajib, kayak doanya paling dikabul kayak wali gitu, nggak butuh doa gitu, sehingga apa? Sehingga nggak pernah memperhatikan ini. Makanya tolong jangan diperhatikan, tolong itu perhatikan karena itu waktu istijabah. Nabi Muhammad yang mengajarkan, berarti Nabi Muhammad yang melakukan. Nabi Muhammad yang doanya kayak gitu, ternyata beliau perhatian dalam urusan di saat khotib duduk di antara dua khutbah. Dan itu pengkabulan doa baik yang Jumatan ataupun yang enggak. Makanya ibu tolong dengar khutbah walaupun Anda enggak Jumatan, nunggu waktu terkabulnya doa itu. Nah, ini orang tua kami ya. Ini waktu 1 minggu sekali. Ada setiap hari. Ada setiap hari pengkabulan doa. Kapan itu? Sepertiga malam. Oh, ini waktu istimewa ini. Sepertiga malam atau sepertiga akhir dari sepertiga malam. Jam 3 ke atas ini lebih hebat ini. Ya. Di situ Allah membeber pengampunannya sampai Allah menyeru, ala min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah hambaku yang bangun di malam ini, di sepertiga malam akhir ini, adakah yang hambaku yang bangun minta pengampunan, fa'aghfirullah, niscaya akan aku ampuni. Ala min mustarzikin fa'arziqullah, adakah yang ngadu urusan rezeki, akan aku kasih. Ala kada wa kada, adakah yang minta seperti ini, minta seperti itu, akan aku selesaikan semuanya. Allah menyeru setiap malam. Makanya jangan pernah tidur kalau malam hari orang tua. Boleh tidur Bapak Ibu, tidur awal jam 11 tidur, nanti bangun 2:30, minta ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu Bapak Ibu kalau malam enggak pernah tidur. Sehingga disebutkan qiyamul lail fa innahu da'bus sholihin. Bangun malam itu kebiasaan orang-orang soleh. Disebutkan Imam Abu Hanifah rahimallahu taala, beliau itu Bapak Ibu salat subuh pakai wudu isya selama 40 tahun. Subhanallah. Salat subuh pakai wudu isya selama 40 tahun. Anda tahu waktunya isya kapan, Bu? 7:30 kan? Ya, subuh kapan? 4:30. Anda bayangkan ngapain itu imam itu? Pak? Coba disadarin ini, Pak. Ayo, isya kapan waktunya? 7:30. Subuh kapan? 4:30. Berapa jam itu? Imam Abu Hanifah sholat subuh pakai wudu isya. Berarti beliau nggak tidur. Terus munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Abu Hanifah, orang tua kami. Kalau Anda gimana sholat subuhnya, Ibu? Pakai wudu yang mana? Pakai wudu yang mana, Pak? Ya sudahlah, evaluasi orang tua kami ya. Makanya ibu bangun malam yang semangat pengkabulan doa. Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan kenapa beliau menjadi Sultanul Aulia, pemimpin dari para wali, karena di dalam urusan ibadah beliau berbeda dengan orang-orang lain. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan beliau itu kalau bangun malam, orang tua kami, beliau kalau bangun malam itu beliau itu bangun malam di atas batu. Jadi ibadahnya di atas batu dan batunya di tengah-tengah sungai. Subhanallah. Batu-batunya di tengah sungai. Ngapain? Kalau ngantuk biur, bangun lagi. Ngantuk biur lagi, bangun lagi. Sampai kayak gitu karena pengen beda ibadahnya dengan manusia yang lain. Makanya beliau menjadi Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali. Karena kalau ibadah nggak kayak kita. Kalau kita ibadahnya di mana Bapak Ibu? Di tengah-tengah ranjang. Iya kan? Di tengah-tengah kasur. Anda tahu kasur, Ibu? Kasur itu kalau disujuti semakin nyungsep. Ngantuk jadinya ini orang tua kami. Makanya sujud di ranjang atau sholat di ranjang itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena anjuran sujud itu kalau kita sujud memberatkan kepala kita itu jangan sampai tambah ke dalam, ya kan? Jadi sekiranya bisa menahan di bawah itu anjurannya kita sujud. Lah kalau Anda sholat di atas kasur, ya kan gimana? Nyungsep tambahan. Kata suaminya, kok lama sujudnya Umi ngorok. Ini musibah ini. Ya makanya hukumnya makro, ya makro. Kalau nggak ada tempat lain boleh diambil. Tapi kalau masih ada tempat lain ngambil yang lainnya. Gitulah Syekh Abdul Qadir. Makanya beliau beda Ibu, dapat predikan Sultanul Aulia, pemimpin para wali, wong ibadahnya kayak gitu. Nggak pengen tidur malam hari itu. Sampai seperti itu orang tua kami. Makanya inilah para ulama dahulu paling memperhatikan urusan bangun malam. Makanya Anda dipaksain. Memang bangun malam nggak wajib Ibu. Bangun malam sunnah.
tapi menjadikan nilai pangkat kita di hadapan Allah semakin naik. Makanya dipaksa walaupun itu 2 rakaat orang tua kami. Makanya kalau tidur awal jam 11 sebisa mungkin tidur. Hanya mungkin 1 bulan sekali majelisnya Buya agak malam tidurnya enggak masalah, tapi nanti tetap bangun malam. 2 rakaat saja orang tua kami, 2 rakaat hajat gitu, tahajud 2 rakaat, setelah itu menengadah nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah masa-masa yang indah orang tua kami di saat kita bisa menitikan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu waktu setiap malam. Ada lagi setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat ini juga pengkabulan doa. Makanya tolong setiap selesai sholat jangan buru-buru selesai. Anda khusyuk dulu 5 menit, 10 menit, menengadahkan tangan, nangis kepada Allah. Karena ini pengkabulan doa. Nabi Muhammad mengingatkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad inni uhibbuka. Rasulullah mengungkapkan cinta kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, aku mencintaimu. Diulang 3 kali. Ya Mu'ad, aku mencintaimu. Ya Mu'ad, aku mencintaimu. Betapa senangnya Mu'ad. Apa? Rasulullah yang mengutarakan cinta kepadamu, Mu'ad. Rasulullah yang mencintaimu, Mu'ad. Kalau kita kan enggak ibu ya, kita ngaku cinta kepada Rasulullah, tapi belum ada jawaban apakah Rasulullah mencintai kita, kan gitu. Tapi kalau sahabat Mu'ad tidak. Sahabat Mu'ad bagaimana? Ya Mu'ad, inni uhibbuka. Wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Derajatnya Mu'ad sangat agung di hadapan Rasulullah, sampai Rasulullah mengungkapkan cinta kepadamu, Mu'ad. Fakul dubura kulli sholatin, tolong katakan setiap kamu selesai sholat doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hei Mu'ad, tolong ya, setiap kamu selesai sholat jangan lupa kamu baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dari sini ulama mengambil kesimpulan pengkabulan doa itu waktunya setelah selesai sholat, karena Nabi Muhammad menganjurkan baca doa di situ. Kalau doa ini artinya Allahumma ya Allah a'inni, bantu aku ala dzikrik, untuk senantiasa dzikir kepadamu, wa syukrik, dan syukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan senantiasa ibadah yang benar kepadamu. Ya, ini minta. Kalau bisa jangan dilupakan ini. Setiap selesai sholat doa kayak gitu. Karena Nabi Muhammad memberi ijazah ini kepada Mu'ad untuk tidak boleh ditinggal. Nah ini. Bahkan Bapak Ibu, di dalam sholat sendiri ada waktu yang istimewa. Di dalam sholat sendiri ada waktu pengkabulan doa. Kapan itu? Di saat kita sujud. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih fahuwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah di saat dia sujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa di situ. Perbanyaklah doa di situ. Kapan? Di saat kita sujud. Saya ngomong kayak gini ada yang nyeletuk, sujud yang mana Ustadz? Keterlaluan ini orang waktu kami. Ada yang nanya kayak gitu, sujud yang mana Ustadz, katanya. Sujud kan banyak. Setiap kali sujud, itu loh. Setiap kali sujud ada momen itu dikabulkan doa. Setiap kali kita sujud, Anda waktu itu waktu dekat dengan Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat bukan jadi imam dan juga bukan jadi makmum. Kalau jadi imam kasihan makmumnya Ibu. Iya kan? Apalagi gayanya imam sekarang Bapak Ibu, Masya Allah, kalau sujud terakhir lama, iya kan? Lah apalagi ngamalkan hadis kata Ustaz Syed, fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah engkau doa. Sujud 45 menit, apa enggak kemeng itu makmumnya itu? Awas itu, kalau jadi imam enggak dianjurkan, ya, apalagi makmum. Makmum itu tidak boleh berbeda dengan imam hingga 2 rukun dengan sengaja. Kalau dia membaca panjang doa sehingga sampai ketinggalan 2 rukun dengan sengaja, batal sholatnya. Berarti kapan Ustadz? Boleh makmum boleh, imam boleh, tapi jangan lama-lama, sewajarnya saja. Makanya dari sini ilmu fikih menyebutkan seorang imam tidak dianjurkan membaca tasbih lebih dari 3 kali. Kalau membaca tasbih lebih dari 3 kali di waktu sujud, waktu rukuk, hukumnya makruh, malah nggak dapat pahala. Makanya tolong jadi imam harus bijaksana. Jadi sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar. Jangan nambah dari itu. Hukumnya makruh, enggak dapat pahala. Kenapa? Mohon maaf, makmummu itu bermacam-macam orang. Ada orang yang matanya sakit, kalau sujud terus kayak mau coplok. Mohon maaf. Iya kan?
Lah ini kalau imamnya kayak gitu gimana yuk? Makanya imam harus bijaksana, harus ngerti keadaan makmum. Makanya tidak dianjurkan membaca lebih dari 3 kali. Kalau Anda sholat sendirian, ibu sholat sendirian di kamar Anda, nggak ada yang tahu, mau 1 jam sujud nggak apa-apa. Karena sholat sendirian. Tapi kalau jadi imam, apalagi jadi makmum, ya harus ngikuti imam. Jadi boleh berdoa waktu jadi imam, atau waktu jadi makmum, tapi ingat doanya diperingkas, jangan berlama-lama. Baik itu setiap kali kita sujud. Ada lagi orang tua kami, pengkabulan doa itu adalah tatkala turun hujan. Ya, ingat Bapak Ibu, di saat turun hujan itu Nabi Muhammad pernah di saat turun hujan mengangkat tangan tinggi-tinggi, ya Allah jadikan hujan ini hujan rahmat. Jadikan doa kami kau kabul ya Allah. Minta Allah minta Nabi Muhammad kepada Allah. Kapan? Di saat turun hujan. Makanya kalau ada hujan jangan manglu. Hujan lagi. Pengkabulan doa ini. Ini pengkabulan doa kok malah diomongin gitu. Jadi kalau Anda keluar mau ke majelis kok hujan, subhanallah, alhamdulillah hujan, ngangkat tangan ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Jadikan hujan ini menjadikan hujan yang menyembuhkan penyakit kami ya Allah. Mungkinnya ada yang ginjal, ada apa, mudah-mudahan kena hujan sembuh semuanya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada lagi pengkabulan doa itu kapan? Waktunya di saat diuji oleh Allah, ya. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah hatta yasma'a tadarruahu. Sesungguhnya Allah jika mencintai hambanya, niscaya hambanya akan diuji, dikasih musibah, ujian, cobaan, hatta yasma'a, sehingga terdengar tadarruahu, rintihan, aduannya, permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengkabulan doa kapan Bapak Ibu? Di saat kita diuji oleh Allah. Terhimpit penyakit, susah urusan materi, dagangan nggak laris-laris, susah mikir modal nggak balik-balik, berarti diuji oleh Allah. Doanya dikabul. Ini orang tua kami, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih saya mau nanya orang tua kami, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Siapa Bu? Siapa Pak? Nabi Muhammad. Jujur, Nabi Muhammad lebih banyak diuji apa lebih banyak nyantainya? Lebih banyak diuji. Separuh umur beliau hampir diuji terus oleh Allah. Siapa beliau? Makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Makanya tanda hamba itu dicintai oleh Allah, diuji. Makanya orang-orang soleh itu Bapak Ibu, yang ahli wusul, ahli nyampe kepada Allah itu, kalau 1 minggu nggak dikasih penyakit, nggak diuji, nangis. Ya Allah, kenapa engkau tidak memberi sakit kepada aku ya Allah? Kenapa engkau nggak nguji aku ya Allah? Jangan-jangan engkau berpaling kepada aku ya Allah. Tuh. Ini orang soleh. Kita 2 tahun gak sakit merasa Allah cinta sama saya. Dari mana ini? Hah? Ini dari mana orang tua kami? 1 minggu itu orang soleh kalau gak dikasih ujian nangis, takut Allah berpaling. Kita 2 tahun kadang gak sakit, nyantai orang tua kami ya. Kayak orang paling suci gitu. Mikir dong. Harusnya kita mikir. Jangan-jangan Allah berpaling dari kita. Kok kita gak pernah dikasih ujian? Artinya apa? Momen pengkabulan doa kita berarti nggak ada dong. Makanya Bapak Ibu pulang dari sini dikasih ujian kayak apapun, husnudzon kepada Allah. Ujian pengangkatan derajat, pemberian pahala, dan pengkabulan doa. Nah, sehingga dengan ujian itu kita tetap optimis, baik prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang tua kami ingat, ibu juga minta doa kepada orang-orang yang lagi dihimpit, itu juga apa? Pengkabulan doa. Ibu barangkali menemukan ada tetangga, barangkali Masya Allah urusan ekonomi susah atau kena penyakit, awas, dia diuji oleh Allah, berarti doanya mustajab. Makanya Bapak Ibu, coba Anda kunjung ke rumah sakit itu. Saya yakin kalau ibu setiap hari kunjung ke rumah sakit, insya Allah jadi wali, insya Allah. Pasti, insya Allah. Ayo coba, ayo buka kamar 1, komplikasi jantung, paru-paru, subhanallah. Ya, masuk sebelahnya sama, cuci darah. Coba Anda semalam aja setiap hari ke rumah sakit, kayaknya Anda nggak bakal sombong kayaknya, iya kan? Takut terus kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Ya, dan juga ingat Anda kalau kunjung kepada orang yang sakit, orang tua kami, kalau kunjung sampai ada seorang ulama, Bapak Ibu, ada seorang ulama, Habib Taufik As-Segaf. Habib Taufik As-Segaf, siapa yang tidak tahu Habib Taufik As-Segaf Pasuruan itu? Beliau katanya mendapatkan foto itu dibuka sisi kedekatannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah, karena banyak sering kunjung ke orang-orang yang sakit.
fotonya itu. Jadi gini, ada orang itu Bapak Ibu di dalam mendekatkan diri kepada Allah, kalau sudah foto dibuka, dia istiqomah di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Loh, fotonya beliau dibukanya untuk istiqomah mendekatkan diri kepada Allah. Itu ada ulama mengatakan karena sering kunjung ke rumah sakit, jenguk orang sakit. Loh, ini makanya jenguk orang sakit, masya Allah orang tua kami. Dan juga nitip pahala, nitip doa karena doanya mustajab. Jangan lupa, kadang kan masya Allah Bapak Ibu, tawaduknya orang yang sakit di saat dijenguk, Bu Haji doain saya Bu Haji, masya Allah pede ngangkat Allah kan gitu. Keliru Bu Haji, ini doanya yang sakit, ini yang mustajab. Lah kok malah Pak Hajinya yang jenguk itu yang angkat tangan, ini yang doa. Bu Haji yang doanya mustajab, Bu Haji lagi sakit ini, doain saya yang sembuh ini belum mustajab. Bu Haji ini minta doa situ ya, agar supaya dipanjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang tua kami. Dan sekarang yang terakhir, agar supaya doa itu cepat nyampe, sebenarnya masih panjang Bapak, banyak Bapak Ibu. Pengen jelas nanti ngelihat VCD-nya Buya ya. Yang terakhir itu, ada kalanya pengkabulan doa itu waktu yang paling cepat adalah di saat kita mendoakan orang lain. Itu cepat, bakal nyampe kepada kita dulu. Ad-doa ala dhahril ghaib, mendoakan orang lain, ini termasuk pengkabulan doa. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan ada doa lebih cepat dikabul daripada doa di hadapan Ka'bah. Apa? Mendoakan orang di saat orang tidak ada di hadapan kita. Ibu pengen kaya raya, doain tetangga itu yang kurang ajar itu. Ya kan? Yang kurang ajar. Ini Mbak punya utang nggak bayar-bayar, ya Allah, kasih kaya raya ya Allah. Ayo coba, bisa nggak kayak gitu? Susah. Iya kan? Susah Bang. Padahal Bapak Ibu, kalau ibu doa kayak gitu, malaikat menjawab, walaka bimislin, kamu dapat sama, kamu dapat duluan. Pokoknya Pak, kalau pengen hajatnya dikabul, doain orang lain dulu. Anda tahu Bapak Ibu, kalau kita melihat Bapak Ibu, Buya itu hampir jarang doain anak-anaknya, jarang. Kiai-kiai itu hampir nggak pernah doain anak-anaknya sendiri, jarang. Yang didoakan apa? Santrinya jadi semuanya. Para kiai itu hampir lupa mendoakan dirinya, itu hampir lupa orang tua kami. Yang didoakan tuh wali murid, orang tua santri, santrinya alim-alim, ilmunya manfaat. Tapi balik anaknya kiainya yang paling pinter, anaknya kiainya yang paling alim, anaknya kiainya yang paling soleh-soleha. Kenapa? Janji malaikat walaka bimislin, kamu dapat sama. Ini yang lupa ini orang tua kami. Kita itu lupa doa kayak gini Bapak Ibu. Dan juga tidak bisa orang mendoakan orang lain kecuali hatinya bersih. Iya kan? Gak mungkin nyebut tetangganya itu, apalagi tetangga yang setiap hari buang sampah di rumah kita, kadang gak ngaku, didoain baik, susah itu. Tapi ingat, kalau Anda bisa mendoakan, berarti hati Anda bersih. Jawaban malaikat, walaka bimislin, kamu dapat sama. Ya, makanya tolong Bapak Ibu, jadi pulang dari tempat ini nyari, mendata apa? Tetangga yang paling bermasalah. Ya kan, dicari 1, 2, 3, 4 sampai 10 untuk persiapan nanti bangun malam. Tapi tolong Bapak Ibu, nanti tulisannya jangan tetangga paling bermasalah, takut dibaca anak kita nggak enak. Tetangga yang paling aku cintai, ya kan, 1, 2, 3, nanti malam dipanjatin. Lah ini malaikat, kamu dapat duluan. Baik, inilah orang tua kami di antara waktu-waktu yang bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekarang diselesaikan. Yang terakhir, keadaan orang yang berdoa, keadaan pemohon kitanya ini. Ulama sepakat yang menjadikan sebab doa enggak dikabul itu 1, dosa. Ini sudah. Dosa itu macam-macam orang tua kami. Durhaka sama orang tua, makan yang haram, musuhan sama tetangga, iya kan, durhaka sama guru, melanggar Allah, enggak sholat. Ini menjadikan doa enggak cepat nyampe. Makanya ulama menyebutkan syarat diterimanya doa tobat. Tobat orang tua kami. Tobat dulu. Makanya sebelum minta kepada Allah, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tadi malam aku lupa enggak bangun malam. Ya Allah, tadi subuh saya kesiangan. Tobat dulu, nangis dulu kepada Allah.
Tobat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad sendiri Bapak Ibu membaca istighfar tidak pernah kurang dalam sehari semalam 100 dan dalam riwayat 70 kali, padahal beliau nggak pernah melakukan dosa. Lalu bagaimana dengan kita? Maka jadi intinya dosa ini loh yang menjadikan doa nggak cepat nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi rebutan warisan, awas, hati-hati. Rebutan warisan, umroh setiap bulan, haji setiap tahun, sholat subuh berjamaah terus ke masjid, tapi modalnya rebutan warisan nggak bakal diterima oleh Allah. Walaupun dia nangis di hadapan Ka'bah sampai bercucuran air mata darah, nggak bakal diterima doanya oleh Allah. Kenapa? Wong modal umroh rebutan warisan, punya adiknya nggak dikasihkan jatahnya, punya kakaknya diembat, awas, nggak bakal nyampe itu orang. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, biasanya orang yang makan yang haram, yakni rebutan warisan itu biasanya paling rajin kalau ibadah. Kata Imam Ghazali, paling rajin kalau ibadah, tapi ketipu dia. Memperbanyak ibadah, tapi modalnya haram. Percuma Bapak Ibu. Tak ubahnya kita bangun rumah di atas kotoran. Bangun rumah di atas kotoran, walaupun indah kayak apapun ya baunya nggak enak. Bangun rumah di atas kotoran. Nah ini, makanya awas ini. Sehingga Rasulullah SAW mencontohkan anna rajulan as'ad wa akbar. Ada seorang laki-laki ini compang-camping. As'ad, compang-camping. Wa akbar, berdebu. Mukanya berdebu. Secara dohir kayak nggak cinta dunia. Compang-camping, berdebu. Pokoknya ini orang nggak cinta dunia. Mengangkat tangan tinggi-tinggi, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Nabi Muhammad, fa anna yustajabula. Bagaimana doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ya Rasulullah? Malbasuhu haramun, baju yang dipakai walaupun compang-camping ternyata haram, nyuri jemuran tetangga, gimana mau diterima doanya oleh Allah? Mat'amuhu haramun, makanannya haram, masyrabu haramun, minumannya haram, wa ghudiya bil haram, tadi makan siang pakai yang haram, bagaimana doanya akan dikabul Allah? Enggak bakal dikabul. Makanya ingat, ayo kembali, keadaan kita bagaimana saat itu. Tapi Bapak Ibu, manusia ini nggak ada sempurna. Orang tua kami pasti pernah melakukan salah semuanya, ya. Akan tapi ingat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ingat, jangan sampai durhaka sama orang tua. Ini hati-hati. Andaikan Anda lupa nggak minta kepada Allah, asal bakti kepada orang tua, menjadikan sukses dunia akhirat. Daripada kita minta kepada Allah tapi kurang ajar sama orang tua. Nggak bisa. Orang tua ini sapu jagat dunia akhirat. Orang tua ini jimat dunia akhirat. Tolong perhatikan orang tua kalau pengen sukses di dunia dan di akhirat. Jadi jelas orang tua kami ya, yang menjadikan sebab doa enggak diterima apa? Dosa. Maka ayo kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Sebelum kita minta, dahului dengan tobat. Insya Allah ini saja orang tua kami yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan doa kita lebih berkualitas dan mudah-mudahan doa kita cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup. Insya Allah barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga. Satu orang bapak-bapak, satu orang ibu-ibu, biar istiqomah. Ya, ada pertanyaan kan biasanya? Oke, baik. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinyalakan. Gak nyala. Ustadz mau nanya, kita kan manusia, kadang buru-buru, kadang ngantuk, misalkan sholat malam. Jadi habis sholat itu mendahulukan zikir apa doa? Kalau ngantuk banget atau buru-buru mau kemana, jadi habis sholat tuh mengutamakan zikir apa mengutamakan doa? Baik. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Atullah Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulukil Murid itu memberi resep-resep agar supaya kita semangat di dalam bangun malam. Imam Atullah Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulukil Murid. Jadi kitab Adab Sulukil Murid itu adab, akhlak, tata krama bagi orang yang ingin cepat nyampe kepada Allah. Di antaranya beliau di situ mengobrolkan tentang tata cara agar supaya orang itu bisa mudah bangun malam. Yang pertama, orang tua kami, agar supaya Bapak Ibu mudah bangun malam, dibiasakan harus punya wudhu. Dibiasakan ini, ya. Mau tidur itu punya wudhu. Andaikan hadas, buang angin atau apa, segera untuk ngambil wudhu. Jadi nanti tidur dalam keadaan suci. Tentunya baca doa apa juga. Terus selanjutnya orang tua kami, dibiasakan kalau tidur jangan dalam keadaan kenyang sekali. Dijamin ngantuk bangun malam itu. Ya, jadi sedeng.
Sedang, jangan terlalu kenyang orang tua. Ini benar ini. Buktikan kalau nggak percaya itu. Jadi makan malam ya sudah, makan malam ya jam 8, secukupnya saja. Makanya Rasulullah itu membagi, ibu, bapak, kalau kita makan itu tolong dibagi 3. Perut kita itu dibagi 3. Sepertiga untuk makanan inti. Sepertiga untuk minum. Sepertiga untuk nafas. Jangan dipuni blek nasi semuanya. Kelenger ini nanti. Nggak bangun, bener nggak bangun itu. Walaupun pasang alarm nggak bangun. Kenapa? Karena penuh ini. Penuh perutnya penuh orang tua. Makanya sewajarnya jangan terlalu kenyang. Bahkan orang tua kami kalau jenengan lapar dijamin bangun malam kiyeng. Asal lapar. Bener loh. Karena orang lapar tuh nggak bisa tidur lama orang tua kami. Makanya kenapa ada istilah naumus shaim ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Orang puasa nggak bisa tidur, perutnya keroncongan, nggak bisa tidur, iya kan? Tidur terlentang tuh paling susah, pengennya apa? Miring, karena kalau terlentang tuh nyok-nyok perutnya, orang lapar, makanya nggak bisa tidur lama. Nah ini makanya Imam Abdul Haddad mengatakan kalau tidur jangan terlalu kenyang, sewajarnya biar nanti bangun malam itu nggak ngantuk. Nah coba itu dipraktekkan. Lah kok masih aja tetap kayak gitu Bapak Ibu? Nah ini yang nggak beres ya tetap jenengannya ini. Wong ulama sudah ngasih resep kayak gitu kok masih tetap ngantuk saja. Yo kalau gitu orang tua kami ya sudah. Kalau memang seperti itu Bapak Ibu coba nanti kalau masih tetap ngantuk ya sudah ngambil wudhu. Ada orang tuh sadar ngantuk tapi nggak berusaha untuk tidak ngantuk, iya kan? Ada orang saya itu ngantuk terus tapi nggak sadar pengen berusaha agar supaya nggak ngantuk. Kalau santri Al-Bahjah orang tua kami kalau dzikir malam ngantuk berdiri, ayo berdiri, itu masih ngantuk lagi berdiri kaki 1, loh gitu orang tua kami. Jadi ada usaha orang tua kami, ada usaha. Kalau masih tetap kayak gitu Bapak Ibu lari tek lari 10 kali. Ini kalau di Boyo tak suruh lari orang tua kami. Saya itu sering kalau malam-malam jam 3:30 nyuruh lari anak-anak. Pada tidur semuanya Bapak Ibu. Yang nongol 1 orang tok yang bawa mic, astagfirullahaladzim, lainnya tidur semuanya. Ajib ini. Inti lari semuanya itu 20 kali semangat Ibu. Baru datang ke masjid semangat orang tua kami. Ini nggak apa-apa, ini kelasnya santri Ibu. Ya, maka artinya nggak harus ada upaya. Karena gini Bapak Ibu, kam min qaimin laisa min qiyami ila sahr. Betapa banyak orang yang bangun malam tapi bangun malamnya nggak berkualitas, hanya dapat begadangnya tok. Nggak ada kualitasnya. Ya tadi itu, bangun malam ngantuk lagi ngantuk. Loh kalau ngantuk Bapak Ibu baca istighfar keliru-keliru nanti itu. Wong namanya orang ngantuk. Mohon maaf, ada santri jadi imam Bapak Ibu ya. Baca Al-Kafirun nyambungnya ke An-Nas karena ngantuk. Ini kan musibah ini nanti orang tua kami. Makanya nggak boleh kayak gitu, itu nggak boleh. Ibadah ngantuk itu nggak boleh. Nanti menjadikan ucapannya ini ngelantur. Makanya kalau kita sadar ngantuk, usaha dong. Mungkin di saat ngantuk berdiri. Kalau berdiri masih ngantuk ngambil wudhu. Apalagi ngambil wudhu itu akan ngilangkan males, apalagi ngantuk. Jadi ingat nanti jadi orang tua kami. Jadi nanti kalau pengen bangun malam, tolong makannya jangan terlalu banyak. Atau ngikut resepnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali berkata, kalau pengen bisa bangun malam, maka biasakan tidur qailula, tidur sebelum duhur. Wah ini kalau karyawan susah, ya kan? Kalau karyawan susah. Karyawan berangkat jam 7, iya kan, selesai jam 5, iya kan, susah. Gimana mau tidur qailula? Ya salahnya sendiri, siapa suruh jadi karyawan kan gitu. Paling enak kan jadi pengusaha, ya kan, jadi bos itu enak, jadi pemimpinnya enak. Kelasnya karyawan ya akhirnya disuruh-suruh terus. Makanya kalau karyawan susah orang tua kami. Tapi Imam Ghazali menyebutkan kalau Anda ingin bangun malam bisa tidur qailula. Qailula itu tidur sebelum duhur. Nah, jam 11 tidur, nanti waktu duhur bangun. Ini akan mempermudah nanti bangun malam. Tapi ada orang yang super aneh. Setiap siang tidur, bangun malam males. Wah ini nggak tahu ini. Kenapa ini orang ini kan gitu. Ada orang setiap hari itu kalau siang pasti tidur, malamnya juga males. Memang Masya Allah Bapak Ibu, setannya ini pol ini Bapak Ibu. Sudah pasang alarm itu masih bangun tapi dimatikan. Tapi kalau bola nggak ada alarm bangun, ini gimana orang ini? Iya kan? Tapi insya Allah bukan orang sini, bukan orang Indramayu, orang Jawa Timur, orang Indramayu mangga orang tua kami. Ayo coba jujur,
Kalau bola itu nggak usah. Mohon maaf, itu yang biasa nonton Champions dah. Apa itu? Oh itu kalau apa? Kalau nggak pasang alarm bangun, bahkan bangunnya awal, acaranya katanya jam 2 berapa gitu. Itu setengah 2 udah bangun. Tapi kalau sholat malam kok susah orang tua kami. Kenapa? Karena kalau sholat malam bertentangan dengan hawa nafsunya, ya kan? Tapi kalau nonton TV enak sama hawa nafsunya ini. Nah ini berarti kalau gitu Anda pecinta bola, bukan pecinta bangun malam. Musibah ini orang tua kami ya. Baik, ayo kita tutup pelan-pelan ya orang tua kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, bimbing kami semuanya ya Allah untuk senantiasa Engkau kabul di dalam urusan doa ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Beri kemudahan kami untuk bisa khusyuk di dalam doa ya Allah. Permudah kami untuk bisa mengangkat tangan, mengucapkan kalimat, menyebut kalimat-Mu Allah, sehingga air mata kami terenyuh, air mata berlinang ya Allah, menunjukkan diri kami butuh kepadamu ya Allah. Selama ini banyak kami meminta ya Allah, akan tapi hati kami kosong ya Allah. Banyak kami memohon pengampunan, banyak kami memohon hajat-hajat, akan tapi hati kami kosong ya Allah, bahkan ingat sesuatu kepada selain-Mu ya Allah. Maka ini kekurangan kami ya Allah. Maka mulai malam hari ini ya Allah, beri kemudahan kami untuk bisa khusyuk di dalam doa, untuk bisa khusyuk di dalam beribadah ya Allah, sehingga tidak mengatakan nama-Mu kecuali kami menangis ya Allah, tidak berkata nama-Mu ya Allah kecuali hati kami tersentuh, terenyuh ya Allah. Ya Allah, permudah kami semuanya untuk Engkau kabul doa-doa kami ya Allah. Di antara kami ya Allah banyak memiliki hajat, mohon dikabul ya Allah. Ada di antara kami memiliki hajat ya Allah, mohon dikabul ya Allah. Ada hajat urusan dunia ya Allah, ingin mendapatkan rezeki yang halal, mohon dikabul ya Allah. Ingin dapat pekerjaan yang halal, mohon dikabul ya Allah. Ada juga ya Allah yang ngadu urusan sakit, mohon disembuhkan penyakitnya ya Allah. Jadikan rasa sakit yang dirasa peleburan dosa dan pengangkatan derajat ya Allah. Ada yang mengadu ya Allah urusan kemaksiatan ya Allah, pengen berhenti dari kemaksiatan ya Allah, maka mohon dibimbing ya Allah. Siapapun yang minta mengadu kepadamu ya Allah di dalam urusan meninggalkan kemaksiatan, mohon dibimbing ya Allah, mohon dibimbing ya Allah. Kami yakin ya Allah, tidak ada orang yang bermaksiat kecuali mereka sedih ya Allah. Tidak ada orang yang bermaksiat kecuali mereka sedih ya Allah. Maka di saat sedih mereka ia akan mengangkat tangan meminta kepadamu, dan di saat mereka meminta kepadamu ya Allah, mohon diampuni dosa-dosanya ya Allah. Dan kami yang duduk di tempat ini ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Engkau lebih tahu siapa diri kami ya Allah. Engkau lebih tahu siapa diri kami ya Allah. Mata ini sering melihat apa, Engkau lebih tahu. Dan yang pasti ya Allah, mata ini pernah melihat yang haram, maka ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Jangan sampai Kau masukkan neraka gara-gara urusan mata ya Allah. Maka ampunilah dosa mata kami ya Allah. Begitu juga mulut kami ya Allah, Engkau lebih tahu. Mulut ini lebih kami pakai banyak apa ya Allah. Ngomong kebenaran apa gonjing orang, apa jelek-jelekin orang, atau ngomong kotor ya Allah. Engkau lebih tahu ya Allah. Yang jelas mulut kami pernah kami pakai ngomong yang haram, maka ampunilah dosa mulut kami ya Allah. Ampunilah dosa mulut kami. Jangan sampai kami masuk neraka gara-gara mulut kami. Begitu juga anggota tubuh kami yang lainnya ya Allah. Ampunilah, ampunilah, ampunilah. Jangan sampai kami masuk neraka gara-gara anggota tubuh kami, maka ampunilah ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Begitu juga ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Pembimbing-pembimbing kami, para orang-orang soleh, ustadz, kiai, para habaib yang membimbing kami ya Allah, mohon dosanya diampuni ya Allah. Dosanya diampuni ya Allah. Jadikan beliau-beliau orang yang ikhlas membimbing kami ya Allah, dan kumpulkan kami nanti di surga bersama beliau-beliau ya Allah, dan bersama pemimpinnya para habaib, pemimpinnya para kiai, yaitu baginda kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang tua kami ya Allah, bimbing beliau-beliau ya Allah, untuk Kau ampuni dosanya ya Allah. Orang tua kami ya Allah, yang saat ini barangkali sudah tua, tubuhnya mulai keriput ya Allah, tubuhnya sudah mulai membungkuk di saat berjalan ya Allah, maka sungguh beliau tidak keriput seperti itu kecuali karena capek ya Allah mendidik kami. Beliau tidak sempat bongkok seperti itu ya Allah kecuali karena capek ngurus kami. Maka kami mohon ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah dalam keadaan taat,
dan sehat walafiat. Dan kelak jika engkau akan mencabut nyawa orang tua kami, kami mohon cabutlah nyawa orang tua kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Bimbing orang tua kami mati dalam keadaan iman, bimbing orang tua kami mati dalam keadaan baik ya Allah. Dan orang tua kami yang sudah mendahului kami ya Allah, ampunilah di dalam kuburannya ya Allah, muliakan di dalam kuburannya ya Allah. Dan jadikan kami anak-anak yang soleh soleha, jadikan kami anak-anak yang soleh soleha ya Allah, ya Allah. Jadikan perkumpulan majlis ini perkumpulan majlis ahli surgamu ya Allah. Jadikan kami semuanya ahli surgamu ya Allah. Anak-anak kami jadikan ahli surgamu ya Allah. Keluarga kami jadikan ahli surgamu ya Allah. Barangkali ada yang kami tinggal, anak kami enggak ngikut. Barangkali ada yang kami tinggal, keluarga kami enggak ngikut ya Allah. Jadikan beliau-beliau ahli surgamu ya Allah. Keluarga kami, anak-anak kami ya Allah, saudara-saudari kami ya Allah, jadikan beliau-beliau ahli surgamu ya Allah. Sungguh kami tidak ridho satupun dari keluarga kami menjadi ahli nerakamu, kami enggak ridho ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa keluarga kami dan jadikan keluarga kami ahli surgamu ya Allah. Jadikan keluarga kami ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari sombong, bersihkan hati kami dari dendam, bersihkan hati kami dari riya, bersihkan hati kami dari dengki, hasud ya Allah. Permudah bagi kami ya Allah untuk bisa memaafkan orang lain, permudah bagi kami untuk bisa mendoakan orang lain ya Allah, tanda kebersihan hati kami ya Allah. Permudah kami semua bisa mendoakan orang lain ya Allah, tanda kebersihan hati kami ya Allah. Dan jadikan majlis ini ya Allah majlis sambungnya hati, jadikan majlis ini majlis bertemunya hati. Jangan sampai kau jadikan majlis-majlis pecah belahan umat, majlis adu domba umat, jangan ya Allah. Akan tapi jadikan majlis ini majlis tentrem ayem, membuahkan surgamu ya Allah, membuahkan surgamu ya Allah, membuahkan surgamu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Kabulkan hajat-hajat kami semuanya ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami semuanya ya Allah. Dan jauhkan dari kami kemaksiatan apapun ya Allah. Jika ada umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah di malam hari ini maksiat, ngikut pergaulan-pergaulan orang-orang di luar Islam ya Allah, maka kami mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka semuanya ya Allah. Karena ada di antara mereka ahli iman, hanya saja terpleset ya Allah. Ada di antara mereka orang Islam, hanya saja mereka terpleset ya Allah, yang ngikut mensiarkan orang-orang kafir dari umat Islam. Mohon kau beri hidayah dan kau ampuni dosanya ya Allah. Jadikan malam ini malam terakhir dia maksiat, ke depan jadikan dia ahli iman, ahli taat, ahli patuh kepadamu ya Allah. Dan jauhkan dari kami ya Allah bangga dengan budaya-budaya kafir, jauhkan dari kami ya Allah mengidolakan orang-orang kafir, jauhkan dari kami ya Allah senang dengan kebiarnya orang-orang kafir ya Allah. Akan tapi rindukan kami ya Allah untuk senang dengan budaya-budaya Islam. Cintakan kami, idolakan kami ya Allah dengan pejuang-pejuang Islam ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang pernah melanggar kepada siapa, yang pernah melanggar kepadamu ya Allah dari ahli iman, mungkin melanggar mabuk-mabukan, mungkin melanggar muqaddimah zina, mungkin melanggar perzinaan, atau mungkin melanggar makan yang haram, maka kami mohon ya Allah, ampunilah dosa mereka semuanya ya Allah. Jadikan mereka kelak orang yang kembali kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa mereka semuanya ya Allah, ampunilah dosa mereka semuanya ya Allah. Dan panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat sepanjang umur yang kau izinkan ya Allah. Pada waktunya kami akan menghadap kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami pada waktunya akan menghadap kepadamu ya Allah. Pada waktunya kami akan meninggalkan rumah yang sudah kami bangun mati-matian ya Allah. Pada waktunya kami akan meninggalkan kendaraan yang kami beli mati-matian ya Allah. Pada waktunya ya Allah kami akan meninggalkan keluarga kami yang kami bela mati-matian ya Allah. Kapankah itu? Ya itu waktu nanti Engkau akan mencabut nyawa kami ya Allah. Pada waktunya kami akan Kau cabut nyawa kami ya Allah. Akan tapi kami mohon, jika Engkau akan mencabut nyawa kami ya Allah, kami mohon cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman ya Allah. Cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Cabutlah nyawa kami ya Allah di saat kami lagi ngaji kumpul seperti ini ya Allah, dekat kepadamu seperti ini ya Allah. Mohon ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami jauh darimu, lalai darimu, meninggalkan sholat, berzina, melakukan kemaksiatan. Jauhkan dari kami ya Allah. Jangan sampai kami Kau cabut nyawa kami di saat kami melanggarmu ya Allah. Akan tetapi kami mohon, cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Senantiasa hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf, jangan lupa selalu didoakan kami dan juga didoakan guru kami. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.